Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita sukses jatuh cinta pada sopir pribadinya, tapi semuanya berubah saat ia tahu dirinya hamil. Sebuah skandal besar mengancam menghancurkan hidup yang telah ia bangun bertahun-tahun. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Pada tahun 2017, di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang wanita cantik bernama Anissa. Usianya baru menginjak 30 tahun, namun wajahnya yang mempesona dan tubuh rampingnya sering membuat banyak orang terpikat. Anissa adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki beberapa perusahaan kecil dan sebuah rumah mewah di pinggiran kota. Namun, di balik segala kesuksesan dan kecantikannya, tersimpan sisi kehidupan yang gelap dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Anissa adalah seorang janda. Suaminya meninggal dalam sebuah kecelakaan tragis beberapa tahun lalu, meninggalkan Anissa bersama dua anak laki-laki yang masih kecil. Meskipun memiliki segala yang diidamkan, kekayaan, kecantikan, dan rumah besar, Anissa merasa kesepian. Ia hanya memiliki beberapa teman dekat, namun hidup pribadinya tetap terasa hampa. Untuk mengisi kekosongan itu, Anissa memutuskan menyewa seorang sopir pribadi bernama Fandi. Fandi adalah pria berusia 28 tahun dengan tubuh tegap dan wajah sederhana namun menarik. Ia baru saja pindah dari desa untuk mencari pekerjaan di kota besar. Berasal dari keluarga miskin, Fandi sangat bersyukur saat mendapat kesempatan bekerja sebagai sopir pribadi di rumah mewah Anissa. Pria ini termasuk tipe yang pendiam dan fokus pada pekerjaannya. Setiap hari, Fandi mengantar Anissa ke pertemuan bisnis atau acara sosial yang dihadiri banyak orang penting. Meski hubungan mereka sebatas atasan dan bawahan, ada ketegangan halus yang sulit diabaikan. Fandi sering terpana melihat kecantikan Anissa yang selalu tampak elegan dan anggun. Sementara itu, Anissa mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda dari sosok Fandi. Ia menyadari mata Fandi tajam, dan walau selalu bersikap sopan, ada kedalaman yang sulit dijelaskan dalam pandangannya. Suatu hari, setelah menghadiri acara bisnis di luar kota, Anissa meminta Fandi mengantarnya ke sebuah villa terpencil yang hanya diketahui beberapa orang terdekatnya. Di villa tersebut, Anissa sering menyendiri untuk melupakan rutinitas dunia luar. Keputusan membawa Fandi ke villa itu terbilang spontan. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuat ia merasa nyaman dengan kehadiran Fandi. Malam itu, villa besar itu terasa lebih sepi dari biasanya. Hanya ada Anissa dan Fandi di sana. Setelah makan malam, Anissa duduk di teras sambil menikmati secangkir kopi. Biasanya Fandi hanya berdiri di sudut ruangan atau menunggu di mobil, tapi malam itu ia duduk di sebelahnya. Suasana menjadi canggung, tapi anehnya, keduanya merasakan ikatan yang tak terucapkan. Percakapan mereka berjalan lancar. Anissa mulai terbuka, bercerita tentang tekanan hidup dan rasa kesepian sejak ditinggal suaminya. Fandi, yang lebih banyak mendengarkan, pun menceritakan perjuangannya. Ia merasa bangga bisa bekerja di rumah mewah ini, meski dalam hatinya ada rasa tidak puas yang terus menggerogoti. Anissa merasa ada daya tarik dalam diri Fandi. Meskipun ia jarang membicarakan hal pribadi, Fandi membuatnya merasa hidup kembali. Tanpa disadari, kedekatan itu mulai menumbuhkan rasa yang lebih dari sekadar hubungan majikan dan sopir. Di sisi lain, Fandi juga terpesona oleh sikap hangat dan keterbukaan Anissa. Ia belum pernah merasa dihargai seperti ini oleh seorang wanita. Dalam benaknya, ia tahu hubungan mereka harus tetap profesional. Tapi setiap kali mata mereka bertemu, ada dorongan kuat untuk lebih dekat. Rasa ragu pun muncul, tapi dorongan hati menguatkan keinginannya untuk bertindak lebih dari sekadar seorang sopir. Malam itu menjadi titik awal sebuah perubahan. Anissa mulai menunjukkan perhatian lebih pada Fandi, misalnya dengan menyentuh tangannya saat berbicara. Gerakan sederhana itu membuat jantung Fandi berdegup kencang. Mereka berdua tahu, malam itu akan mengubah segalanya. Namun, keduanya belum menyadari betapa besar dampak yang akan terjadi.
Sebuah kejadian tak terduga kelak akan membawa mereka ke dalam skandal besar yang mengubah hidup mereka selamanya. Seiring waktu berjalan, hubungan Anissa dan Fandi semakin rumit. Setelah malam di villa, ketegangan yang dulu samar kini terasa jelas. Anissa tak bisa lagi menahan perasaan yang muncul, perasaan yang seharusnya tak ada antara majikan dan sopir. Fandi semakin bingung. Sebagai pria yang tahu batas, ia sadar hubungan mereka tak mungkin berlanjut. Namun semakin sering dekat dengan Anissa, semakin kuat pula rasa ketertarikan yang tak bisa diabaikan. Ia tahu ini salah, tapi perasaan itu menggerakkan langkahnya untuk bertindak lebih dari sekadar profesional. Suatu malam, ketika Anissa mengundang Fandi untuk mengantarnya ke sebuah acara di luar kota, ketegangan yang selama ini terpendam akhirnya meledak. Mereka berdua berada di dalam mobil dalam perjalanan pulang, hanya ada mereka di jalan yang sepi. Anissa, yang sudah lelah setelah acara panjang, duduk di kursi belakang sambil menatap keluar jendela. Namun pikirannya melayang jauh, tenggelam dalam kesunyian. Fandi, yang memandang Anissa dengan tatapan penuh ketertarikan, merasa ini adalah kesempatan yang tidak boleh ia sia-siakan. Tanpa berkata banyak, Fandi menghentikan mobil di pinggir jalan. Suara mesin terhenti, digantikan oleh bisikan angin malam yang sejuk. Anissa menoleh, sedikit terkejut, tapi tidak bertanya apa-apa. Ia tahu ada sesuatu yang berbeda dalam suasana malam itu. Ketika mata mereka bertemu, terjadilah keheningan yang aneh, sebuah keheningan penuh ketegangan. Dengan suara sedikit gemetar, namun terdengar dalam dan tulus, Fandi akhirnya berkata, Aku tak bisa berhenti memikirkanmu. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa menahan perasaan ini." Anissa terdiam, jantungnya berdegup kencang. Sebagai seorang wanita yang sudah kehilangan suami, ia merasakan kesepian yang mendalam. Dan Fandi, dengan keheningan serta ketulusan hatinya, telah mengisi kekosongan itu. Namun, benarkah perasaan ini bisa diterima? Apakah ini cinta sejati, atau hanya pelarian dari kesepian yang selama ini ia rasakan? Dengan suara pelan, Anissa menjawab, "Aku juga merasa begitu, tapi kita tidak bisa melanjutkan ini. Kamu adalah sopirku, Fandi." Namun kata-kata itu tidak mampu menghalangi gelombang perasaan yang semakin kuat mengalir di antara mereka. Fandi, yang tak bisa lagi menahan dirinya, mendekat dan menggenggam tangan Anissa. Tangan mereka saling bertautan, dan tanpa sadar, mereka saling menatap dengan intensitas penuh gairah. Anissa terdiam, napasnya terhenti sejenak. Fandi hanya bisa menatapnya dalam diam, mencoba menenangkan perasaannya yang berkecamuk. Anissa menunduk, merasakan ketegangan yang pekat di antara mereka. Jantungnya berdetak kencang. Dalam keheningan itu, perasaan yang tak pernah ia bayangkan kini terungkap begitu saja. Pelan-pelan, Fandi mendekatkan wajahnya dan dengan hati-hati mencium bibir Anissa. Ciuman itu, meskipun lembut, membawa sensasi yang tak bisa dijelaskan. Anissa terkejut, namun membiarkan dirinya larut dalam perasaan yang menyelimuti dirinya. Beberapa detik yang terasa seperti berabad-abad kemudian, mereka berpisah. Anissa menatap Fandi, tak tahu harus berkata apa. Fandi, dengan napas berat, hanya mampu menatapnya penuh keinginan dan ketakutan. Mereka tahu, malam itu menjadi titik balik, sebuah jalan tanpa kembali. Apa yang terjadi akan mengubah segalanya. Sebuah skandal yang tak bisa dimaafkan, sebuah perasaan yang selama ini terpendam kini terlahir begitu saja. Namun, perasaan itu tak mampu berhenti begitu saja. Setelah malam itu, hubungan mereka menjadi semakin intens. Mereka mulai sering bertemu, tanpa alasan jelas, baik untuk berbicara ataupun hanya berbagi keheningan. Mereka berdua sadar, semakin dekat mereka, semakin besar pula risiko yang harus dihadapi. Anissa, yang tahu betul bahwa jika ini terungkap, hidupnya akan hancur, berusaha menahan diri. Namun hatinya berkata lain. Fandi, yang selama ini merasa hidupnya terbatas, merasakan kebebasan aneh setiap kali bersama Anissa. Ia merasa dihargai, dilihat bukan sekadar seorang sopir. Namun di balik itu,
Rasa bersalah terus menghantui. Perasaannya bertentangan dengan nuraninya. Ia tahu jalan yang dipilihnya gelap, tapi keinginan untuk terus bersama Anissa lebih kuat daripada keraguannya. Hari demi hari, hubungan mereka semakin dalam, sekaligus semakin berbahaya. Mereka tahu suatu hari semuanya akan terungkap, entah di hadapan dunia atau di antara mereka sendiri. Namun hingga saat itu tiba, mereka terperangkap dalam perasaan yang tak bisa dihentikan, tanpa jalan mundur. Anissa sadar skandal ini bisa menghancurkan reputasinya yang telah ia bangun bertahun-tahun. Namun, di sisi lain, ia tak mampu melepaskan diri dari Fandi. Ada ketergantungan yang semakin kuat. Fandi pun merasakan hal yang sama. Meskipun berusaha menjaga jarak, ia tahu mereka semakin terjerat dalam pusaran cinta terlarang. Di balik segala kebahagiaan dan kenyamanan yang mereka rasakan, ada bayang-bayang ketakutan yang terus mengintai. Takut bahwa apa yang mereka lakukan tak akan bertahan lama, dan akhirnya akan membawa bencana yang tak terelakkan. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin meningkat. Di luar, dunia tampak biasa. Namun di dalam rumah mewah Anissa, segala sesuatu berubah. Perasaan yang tumbuh di antara Anissa dan Fandi tak lagi bisa disembunyikan. Meskipun berusaha menjaga jarak, kedekatan yang semakin dalam membuat hubungan ini sulit dikendalikan. Anissa, yang biasanya rasional dan berhati-hati, kini merasa tak berdaya. Ia sudah lama kehilangan suami tercinta dan menjalani hidup penuh pengorbanan demi anak-anak dan perusahaannya. Namun setelah bertemu Fandi, ada bagian dari dirinya yang kembali hidup. Merasa dihargai, merasa dilihat sebagai lebih dari sekadar pengusaha sukses. Namun, di balik semua kebahagiaan yang mereka rasakan, bayang-bayang bahaya terus menghantui Anissa. Setiap kali ia bersama Fandi, ada suara dalam hatinya yang mengingatkan, hubungan ini salah. Ia tahu, apa yang mereka jalani adalah kesalahan besar. Tapi perasaan itu tidak bisa begitu saja diabaikan. Fandi bukan sekadar sopir. Ia pria sederhana, tampan, dan penuh perhatian. Ia membuat Anissa merasa istimewa, sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan. Meski hubungan itu terlarang, pesonanya terlalu kuat untuk dilawan. Fandi pun merasakan hal yang sama. Setiap kali berada di dekat Anissa, jantungnya berdebar tak terkendali. Tapi bersamaan dengan itu, rasa bersalah kian tumbuh dalam dirinya. Ia sadar bahwa jika hubungan ini terbongkar, seluruh kehidupan Anissa yang dibangun dengan susah payah bisa runtuh seketika. Fandi, meskipun mencintai Anissa sepenuh hati, merasa dirinya tidak layak. Namun, cinta kadang datang tanpa bisa dicegah, dan tak mudah dipadamkan. Suatu hari, Anissa mulai merasa tidak enak badan. Ia mengalami mual yang terus berulang dan tubuhnya terasa lelah sepanjang hari. Awalnya ia mengira hanya kelelahan akibat pekerjaan dan stres. Tapi ketika rasa mual itu tak juga hilang, ia memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter. Hasil dari pemeriksaan itu mengejutkannya. Ia dinyatakan hamil. Anissa membeku. Ia tahu bahwa satu-satunya pria yang pernah bersamanya dalam beberapa bulan terakhir hanyalah Fandi. Kenyataan itu menghantamnya seperti badai. Ia gelisah, takut, bingung. Ia belum siap memiliki anak lagi. Anak-anaknya yang sekarang pun masih kecil, belum tentu bisa memahami situasi ini. Tapi yang paling mengerikan adalah, ayah dari anak itu adalah Fandi, sopir pribadinya. Jika ini sampai diketahui publik, semuanya akan berantakan. Reputasi yang ia bangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Dalam kebingungan dan ketakutannya, Anissa memutuskan untuk menjauh dari Fandi. Ia mulai menghindarinya, tak tahu harus berkata apa. Setiap kali mereka berpapasan, Anissa berpura-pura sibuk. Tapi di dalam hatinya, ia gemetar. Ia tak siap menghadapi kenyataan ini, apalagi mengungkapkannya pada Fandi. Fandi pun mulai merasakan ada yang berbeda. Sikap Anissa berubah. Ada jarak yang tak biasa. Ia merasa cemas, bingung. Dan pada suatu malam, ketika pekerjaan mereka telah selesai, Fandi memberanikan diri menunggu Anissa di ruang tamu. Begitu Anissa masuk, Fandi langsung berdiri. Tatapannya serius,
penuh tanya. Ada yang salah, Anissa? Tanyanya dengan suara lembut, meski jelas ada ketegangan di balik nada itu. Anissa menunduk. Kata-kata seperti tersangkut di tenggorokannya. Jantungnya berdetak kencang, seperti hendak pecah. Dengan suara bergetar, ia akhirnya berkata, "Fandi, aku hamil." Fandi terdiam. Matanya membesar, napasnya terhenti sejenak. Ia seperti kehilangan kata-kata. Anissa melanjutkan dengan pelan, "Dan aku tahu, itu karena kita." Kata-kata itu seperti pukulan bagi Fandi. Ia terduduk. Kepalanya menunduk. Otaknya sibuk memproses semuanya. Apa yang selama ini hanya berupa perasaan terlarang, kini telah menjadi kenyataan. Ada kehidupan yang kini tumbuh karena hubungan mereka. "Aku tidak tahu harus berkata apa," ucap Fandi akhirnya, suaranya serak. "Aku tidak pernah berniat menyakitimu, tapi sekarang, aku juga tidak tahu bagaimana kita akan keluar dari ini." Anissa mulai menangis. Air mata mengalir di pipinya. Ia merasa sesak, seperti ada beban besar di dadanya yang tak bisa ia lepaskan. "Apa yang harus kita lakukan, Fandi?" tanyanya dengan suara lirih. Fandi mendekat, berusaha menenangkan Anissa. "Kita harus berpikir jernih. Aku akan selalu mendukungmu, apapun yang terjadi. Kita akan mencari jalan keluar, bersama." Namun, di dalam hatinya, Anissa tahu, mereka tidak bisa lari dari kenyataan. Hubungan ini telah mengubah segalanya. Kini bukan hanya soal perasaan, tapi soal masa depan, soal kehidupan seorang anak yang akan segera lahir. Dunia mereka tak akan pernah sama lagi. Anissa sadar, keputusan yang ia ambil selanjutnya akan menentukan arah hidup mereka. Tapi satu hal yang tak bisa ia ubah adalah kenyataan bahwa ia kini mengandung anak dari Fandi. Sebuah skandal yang tidak bisa dihindari. Sebuah kenyataan yang harus diterima. Dan dengan itu, kehidupan Anissa yang sebelumnya tampak sempurna, mulai retak. Apa yang akan terjadi selanjutnya, akan menentukan segalanya. Kisah Anissa dan Fandi adalah gambaran tentang betapa rumitnya kehidupan ketika cinta datang dalam situasi yang tidak semestinya. Kisah ini mengajarkan bahwa setiap keputusan, sekecil apapun, memiliki konsekuensi. Bahwa cinta, seindah apapun rasanya, bisa membawa luka jika tidak dibarengi dengan tanggung jawab dan kebijaksanaan. Apakah mereka akan menemukan jalan keluar? Bagaimana masa depan mereka setelah semua ini terjadi? Semua jawabannya akan terungkap di bab selanjutnya. Jangan lewatkan kelanjutannya. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.